Mereka lalu mengambil pedang dan melumurinya racun. Mereka bersepakat membunuh mangsa mereka tepat pada tanggal 17 Ramadan. Sepeninggal Rasulullah SAW, keadaan umat Islam mulai tidak kondusif. Pemberontakan dan perpecahan turut mewarnai kehidupan mereka kala itu. Kekacauan pun semakin membara ketika masa kekhalifahan Utsman hingga mengakibatkan adanya pembunuhan Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Ali, hal yang serupa pun terjadi. Masih ada beberapa pihak yang tidak menyetujui pembantaian beliau. Puncak kekacauan ini mengakibatkan terjadinya perang Siffin. Perang yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang ini diakhiri dengan arbitrase atau tahkim antara kedua belah pihak. Hasil dari arbitrase ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah, sehingga Ali harus turun dari jabatan kekhalifahannya dan Muawiyah ditetapkan sebagai pemegang kekhalifahan selanjutnya. Terdapat pihak yang kecewa terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Mereka yang akhirnya memilih keluar dari komando Ali ini kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Dari kelompok inilah yang menjadi datang dalang atas pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang senantiasa mendendangkan jargon dengan lantang, La hukma illa Allah. Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Adapun kronologi pembunuhan beliau, pada waktu itu terdapat 3 orang dari kelompok Khawarij yang sedang berkumpul. 3 orang ini diantaranya Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, Burak bin Abdullah at-Tamimi, dan Amr bin Bakr at-Tamimi as-Sa'di. Mereka mengenang saudara-saudara mereka yang banyak terbunuh ketika terjadi Perang Nahrawan. Perang yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan kaum Khawarij. Menurut ketiganya, orang yang harus bertanggung jawab atas kekacauan dan darah saudara mereka ialah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, serta Amr bin As. Kemudian mereka berdiskusi apa yang hendaknya mereka lakukan, hingga akhirnya ketiganya memutuskan untuk mengorbankan diri mereka dan membunuh pembesar-pembesar yang sesat. Dengan begitu, mereka berharap keadaan umat Islam bisa menjadi tenang seperti sedia kala. Lantas, Ibnu Muljam berkata, "Aku yang membunuh Ali." Perkataan tersebut lalu disusul oleh Burak, "Aku yang membunuh Muawiyah." Yang terakhir, Amr bin Abu Bakar berkata, "Aku yang membunuh Amr bin As." Ketiganya pun berjanji atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berbalik sebelum sasaran masing-masing terbunuh. Mereka lalu mengambil pedang dan melumurinya racun. Mereka bersepakat membunuh mangsa mereka tepat pada tanggal 17 Ramadan. Masing-masing dari mereka bergerak menuju tujuan. Ibnu Muljam pergi ke Kufah menemui kawan-kawannya. Dia berkumpul dengan kawan-kawannya dari Bani Arabab sambil mengenang apa yang terjadi saat Perang Nahrawan. Ketika Ali menumpas, tidak sedikit dari keluarga mereka. Datanglah seorang wanita bernama Hatam binti Asajnah, wanita yang kehilangan ayah dan saudaranya sebab perang tersebut. Melihat wanita tersebut, Ibnu Muljam dibuatnya jatuh hati. Ia pun berniat mempersunting wanita tersebut. Katam pun menerima pinangannya, tetapi setelah Ibnu Muljam memenuhi beberapa syarat yang ia buat. Salah satu syarat tersebut ialah membunuh Ali bin Abi Thalib. Hal ini tentunya membuatnya tambah bersemangat membunuh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam pun menyetujui permintaan wanitanya seraya berkata, "Demi Allah, aku datang ke sini memang hanya untuk membunuh Ali.
maka akan kulaksanakan apa yang kau pinta. Katam pun mengirimkan untuknya lelaki yang akan membantu melancarkan aksinya, yakni Wirdan. Ibnu Muljam mencari bantuan satu orang lagi, yakni Syubaib. Syubaib awalnya enggan untuk melakukan hal ini, seraya berkata, "Celaka, kalau seandainya yang hendak dibunuh bukan Ali, tentu hal ini akan enteng." Namun Ibnu Muljam terus membujuknya dengan iming-iming kebaikan dunia akhirat, karena mereka hendak membunuh dalang dari kekacauan umat Islam. Ia juga mengingatkan Syubaib tentang perang Nahrawan yang amat membekas di lubuk hatinya, ketika tidak sedikit dari saudara-saudara mereka yang telah dihabisi Ali. Akhirnya Syubaib menerima tawaran Ibnu Muljam. Tepat di malam Jumat, malam di mana 3 orang lelaki dari Khawarij sepakat untuk membunuh 3 pembesar Islam, Ibnu Muljam dan Syubaib sudah bersiap dengan pedangnya, sedangkan Wirdan berjaga di depan pintu. Ketika Ali keluar untuk mengajak orang-orang sholat, Syubaib pun menebasnya dengan pedang. Kemudian disusul oleh Ibnu Muljam seraya berkata, "Tidak ada hukum kecuali Allah. Bukan kamu, wahai Ali, atau sahabatmu." Usai kejadian tragis ini, Ali menyuruh untuk menangkap ketiga tersangka kejadian ini. Wirdan lantas melarikan diri ke kediamannya. Namun kemudian seorang lelaki datang menghampirinya, kemudian membunuhnya. Sebab lelaki tersebut telah mengetahui apa yang telah terjadi. Sementara Syubaib, ia berhasil melarikan diri. Sedangkan Ibnu Muljam, kepala dari pembunuhan ini, berhasil ditangkap dan dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. "Hai musuh Allah, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu?" tanya Ali. Ibnu Muljam lantas menjawab, "Ya, benar." Lalu Sayyidina Ali kembali berkata, "Lantas, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini?" Ibnu Muljam menjawab, "Aku telah mempersiapkannya 40 hari, dan aku telah meminta Allah agar membunuh makhluk terburuknya." Mendengar jawaban tersebut, Ali berkata, "Aku tidak melihatmu kecuali akan dibunuh, dan aku tidak melihatmu kecuali seburuk-buruknya makhluk Allah." Kemudian beliau menyusul perkataannya, "Nyawa dibayar nyawa. Jika aku meninggal, maka bunuhlah ia. Jika aku masih hidup, aku tahu bagaimana memperlakukannya." Dan inilah kronologi pembunuhan tragis Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam yang memiliki catatan kelam dalam sejarah Islam akhirnya dikenai hukuman qisas sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Meski begitu, Ibnu Muljam ini tetap menjadi sosok pahlawan yang dieluk-elukan oleh kelompoknya. Dengan dalih, ia telah mengorbankan dirinya untuk kebaikan umat Islam serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sobat Rizky rahimahumullah, ironisnya, sosok yang dikenal sebagai pembunuh ini ternyata semasa hidupnya adalah sosok yang gemar beribadah dan juga seorang ahli Al-Quran. Bahkan, ia dipercaya sebagai pengajar Al-Quran semasa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini barangkali senada dengan apa yang terjadi pada Ibnu Muljam. Ia pandai membaca Al-Quran, namun hanya sampai kerongkongan saja, tidak sampai ke hati, yakni tidak mampu mencegahnya dari melakukan perbuatan keji.
Barangkali benar bahwa Ibnu Muljam memang sosok soleh dan alim, namun ia menganggap hanya dirinya dan orang-orang darinya saja yang paling soleh dan paling alim. Ia dengan mudah melabeli orang lain kafir. Orang-orang selainnya tidak lebih baik darinya, bahkan orang-orang terdekat Rasulullah sekalipun. Adapun kisah lainnya, yakni tentang 10 orang Khawarij kembali ke Islam setelah mendengar jawaban Khalifah Ali. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar, yaitu sebuah kelompok yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Ia disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Awal keluarnya mereka dari pemimpin kaum muslimin yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi musyawarah 2 utusan. Mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut Qoruru, satu tempat di daerah Kufah. Oleh sebab itulah mereka juga disebut Al-Qoruriyah. Kaum Khawarij sering menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah demi memuluskan misi dan tujuannya. Sumber lain menyebutkan Khawarij adalah pengikut Khalifah Ali yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim atau arbitrase dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan terkait masalah khalifah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu kota ilmu itu." Ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka iri hati dengan Khalifah Ali. Kemudian 10 orang hebat dari mereka berkumpul dan berdiskusi. Kita akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama, dan kita akan lihat bagaimana ia menjawab. Apakah ia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban berbeda-beda? Maka kita tahu kalau ia benar-benar orang alim seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jawaban pertama. Kemudian orang pertama mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang pertama. Ali menjelaskan, "Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Syaddad, Fir'aun dan lain-lainnya." Kemudian orang pertama kembali menemui teman-temannya dan melaporkan jawabannya. Jawaban kedua. Kemudian orang kedua mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah yang lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedua. Ali menjelaskan, "Ilmu akan menjagamu, sedangkan kamu adalah yang menjaga harta." Kemudian orang kedua kembali dengan membawa jawaban ini. Jawaban ketiga. Orang ketiga mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu atau harta?" "Ilmu adalah yang lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Buktinya apa?" tanya orang ketiga. Ali menjelaskan, orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang memiliki banyak ilmu akan memiliki banyak teman. Kemudian orang ketiga kembali dengan jawaban ini. Jawaban keempat. Setelah itu, orang keempat mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keempat.
Ali menjawab, ketika kamu membelanjakan harta, maka harta itu akan berkurang. Sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Kemudian orang keempat kembali dengan jawaban ini. Jawaban kelima. Giliran orang kelima mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah yang lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kelima. Ali menjawab, orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia. Orang kelima kembali dengan jawaban ini. Jawaban keenam. Kemudian orang keenam mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keenam. "Harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri," kata Ali menjelaskan. Kemudian orang keenam kembali dengan jawaban ini. Jawaban ketujuh. Giliran orang ketujuh mendatangi Ali dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama dari harta," tegas Ali. "Buktinya apa?" tanya orang ketujuh. Ali menanggapi, orang yang berharta akan dihisab di hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu akan disyafaati di hari kiamat. Orang ketujuh ini pun kembali dengan membawa jawaban ini. Jawaban kedelapan. Orang kedelapan mendatangi Ali dan berkata, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama dari harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedelapan. Ali menjawab, "Harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan habis termakan waktu dan zaman." Kemudian ia kembali dengan membawa jawaban ini. Jawaban kesembilan. Lalu orang kesembilan mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kesembilan. "Harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati," tutur Ali menjelaskan. Orang kesembilan pun pergi dengan membawa jawaban ini. Jawaban ke-10. Akhirnya orang ke-10 pun datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ke-10. Khalifah Ali menjelaskan, orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba Allah. Khalifah Ali melanjutkan, "Andai mereka semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda selama aku masih hidup," kata Ali. Akhirnya 10 orang Khawarij itu mendatangi Ali radhiyallahu an dan kembali masuk Islam. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.